bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo semuanya, selamat datang di ajang paling berbakat, paling heboh, dan paling penuh ilmu di Mini Class Got Talent. Di acara ini bukan cuma bikin para penonton terhibur, tapi juga bikin kalian tambah ilmu. Iya benar, kita belajar sambil show off. Bersama aku, Indah Lestari, si host paling kece, paling imut, badai. Oke para pemirsa, karena pasti semua yang ada di sini sudah tidak sabar menantikan pertunjukan di Mini Class Got Talent ini, kita langsung saja masuk ke penampilan pertama. Penampilan pertama ini akan membuat kalian ternganga-nganga, terwow-wow, yaitu pelukis handal kita. Kita panggilkan Noila. Oh my god! Wow! Beri tepuk tangan yang semangat. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Khairunnisa Yusmar. Ini saya berperan sebagai pelukis yang hebat, yang bagus, yang siap menampilkan karya seni dengan tema, konsep dasar, dan modul-modul pembelajaran terpadu. Hore! KB1 yaitu konsep pembelajaran terpadu, melukis tentang pembelajaran terpadu yang memiliki dua istilah teoritis yang ketergantungan itu integratif kurikulum, dan yang kedua adalah tentang integratif learning. Selanjutnya ada rasional pemanduan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada 5, yaitu 1, kebanyakan masalah, pengalaman yang hebat, bersifat interdisipliner untuk memahami dan mempelajari serta memecahkan skill. Kedua, yaitu tentang adanya tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi dan memecahkan masalah. Terus yang ketiga yaitu memudahkan anak-anak untuk membuat hubungan antara skemata dan transfer pemecahan antara konteks. Terus yang keempat yaitu demi efisiensi. Terus yang kelima dan terakhir yaitu adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya, fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang ditempuh siswa untuk memahami isi pembelajaran yang sejalan dengan bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya, yaitu menurut Aminuddin tahun 1994. Pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. 1. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata dalam tentang kemampuan anak. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara serempak. Dan yang ketiga, yaitu menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pembelajaran. Menurut Gestalt, menekankan bahwa pembelajaran itu harus bermakna dan menekankan sebab pentingnya program pembelajaran pada perkembangan anak. Materi yang B yaitu karakteristik pembelajaran terpadu, suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, bersifat luas atau fleksibel. Poin C, landasan pembelajaran terpadu, landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan praktis. Luar biasa sekali penampilan peserta pelukis edukatif ini. Gimana penampilannya? Bagus banget kan? Luar biasa cara penyampaiannya, gambarnya sangat kreatif dan edukatif. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama kita lanjut di penampilan
penyanyi yang suaranya bikin kamu salting. Nungguin ya? Kita langsung aja sambut si penyanyi edukasi. Beri tepukan yang meriah. Annyeonghaseyo, Indah Ibnida. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Satu, temanya jangan terlalu luas. Dua, temanya harus bermakna. Tiga, temanya harus sesuai dengan perkembangan siswa. Empat, temanya harus dikembangkan. Lima, temanya harus sesuai dengan peristiwa otentik. 6, sesuai dengan kurikulum. 7, hendaknya mempertimbangkan dengan ketersediaan sumber belajar. Yo, good morning everybody. Lagu kedua aku mau rap. Yo, prinsip-prinsip guru. Yo, yang pertama, guru tidak boleh otoriter. Yo, yang kedua, yo, guru harus bertanggung jawab kepada individu dan kelompok. Yo, yang ketiga, guru harus bersikap akomodatif, harus pinter, harus banyak idenya. Yo. Dalam proses penilaian, satu, memberi kesempatan pada siswa, memberikan apresiasinya. Dua, guru memberikan motivasinya kepada siswa untuk mencapai tujuan. Manfaat pembelajaran terpadu. Yaitu akan terjadi kerjasama. Belajar menjadi lebih bermanfaat. Tepuk tangan yang meriah untuk penyanyi tadi. Kalau suaranya bikin kita mikir keras. Bagus banget gak sih suaranya, guys? Bikin kalian bisa berpikir dengan lancar, menambah pengetahuan baru. Dan di penampilan terakhir, kita ada yang serem-serem, yang horor-horor, yaitu penampilan penyihir. Dia bisa bikin bulu kuduk kamu berdiri tegak kayak upacara bendera di hari Senin. Apakah kalian siap dengan penampilan penyihir yang nyeremin ini? Kita langsung aja sambut penampilan penyihir edukatif, yaitu Nisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Menurut Robin Fogarty 1991 mengemukakan bahwa ada 10 mode pembelajaran terpadu. Yang pertama, ada fragmented atau terpisah, yaitu setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Contohnya adalah menjelaskan pembelajaran matematika dan IPA tanpa saling berkaitan satu dengan yang lain. Kedua, ada connected, yaitu terhubung. Contohnya seperti menjelaskan matematika dengan keliling dan luas yang saling berhubungan. Yang ketiga, ada nested atau bersarang, di mana dalam satu pelajaran guru mengajarkan beberapa keterampilan sekaligus, misalnya berpikir kritis, sosial, dan akademik. Yang keempat, ada sequencing atau berurutan, di mana materi dari beberapa pelajaran diatur secara berurutan agar saling mendukung.
kalimat syarat atau berbagi, di mana ada beberapa mata pelajaran dengan konsep yang sama lalu diajarkan bersama. Yang keenam, Webed, di mana mata pembelajaran berpusat pada tema tertentu. Semua pelajaran dihubungkan dengan tema itu. Yang ketujuh, ada Triatek atau benang merah, di mana fokus pada keterampilan umum yang bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran. Yang kedelapan, Integrated, di mana beberapa mata pelajaran digabung menjadi satu kesatuan penuh. Yang kesembilan, Immersion, siswa mendalami satu minat atau topik tertentu yang mencakup berbagai bidang ilmu. Yang ke-10, Networkan, di mana siswa menggabungkan pengalaman dan sumber belajar dari luar sekolah, internet, para ahli. Akan tetapi dari semua model tersebut, tidak semua cocok digunakan di pembelajaran sekolah dasar. Ada dua yang paling bagus. Yang pertama adalah model jaring laba-laba atau Webed yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang kedua ada model keterhubungan atau connection. Ada satu lagi yang cocok digunakan di sekolah dasar, yaitu adalah model pembelajaran integrated atau keterpaduan. Takut banget penampilannya, bikin merinding sampai kita bisa tahu proses fotosintesis. Saking merindingnya, keren banget sih. Kok bisa dia mengemas edukasi menjadi hal-hal yang menyeramkan. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Hari ini keren sekali. Peserta-peserta hari ini ada yang bikin kaget, ada yang nyanyi, ada yang bikin kita merinding sampai bulu kuduk kita upacara. Dari sini kita bisa belajar bahwa belajar dan menyerap edukasi itu tidak bisa belajar lewat bernyanyi, lewat melukis, dan lewat penampilan sulap dan sihir. Terima